Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Genre Reading. Kali ini temanya tentang sesuatu, tentang dirimu yang sulit dilupakan sama orang-orang. Jadi ini sisi spesial kamu yang sulit banget dilupakan. Jadi aku langsung lihat aja ya nanti. Perlu diingat, kalau misalnya ini adalah Genre Reading, energinya bisa rasa bisa tidak, energinya bisa um, karena ini kolektif ya, jadi kamu harus bisa ditelaah baik-baik. Nah, aku memberikan energi positif dalam readingan ini, jadi this is fun reading, untuk fun-fun, untuk happy-happy, untuk membooster energi positif. Jadi untuk claiming energi healingnya nonton dari awal sampai akhir. Lalu kalau misalnya kamu bertanya-tanya gimana caranya, fokus sama energi kamu sendiri, sebutkan pertanyaan dalam hati gitu. Nanti kalau misalnya kamu masih mikirin tentang seseorang, coba orangnya itu dihempaskan dulu sejenak. Jadi terfokus sama diri kamu sendiri dulu. Lalu kalau yang bertanya-tanya, ini tuh timeless reading, mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton, mau 1 jam setelah aku post, mau setahun setelah aku post, seminggu setelah aku post, teraplikasikannya momen tersebut ya, momen kamu nonton. So, kita langsung mulai aja. Nanti aku langsung lihat tentang sesuatu tentang diri kamu yang sulit dilupakan, lalu aku lihat dari tarotnya dan pesan-pesannya. So, there's great guiding love like guiding us. Make us speak the truth, give mission and protection to see through people who watch this video. Sesuatu tentang diri kamu yang sulit dilupakan. Sesuatu tentang kamu yang sulit dilupakan sama orang-orang. The self-esteem. I possess the gift of the soul that benefit me and others. Pertama, rasa percaya diri. Lalu, kalau yang aku lihat, karena kamu punya sisi confidence yang luar biasa besar, jadi kamu kelihatan seperti kayak kehangatannya akan dari dalam muncul gitu. Nah, kehangatan kamu yang muncul itu ngebuat orang-orang ngerasa diterima sama diri kamu gitu, diterima sama keadaan. Jadi kalau bakat atau misalnya sesuatu di dalam diri kamu itu seperti kayak mampu untuk merangkul, mampu untuk bisa nerima orang-orang sekitar, dan itu yang ngebuat orang-orang tuh sulit ngelupain kamu gitu. Dan kemampuan kamu untuk melihat situasi di kehidupan orang itu bisa banyak membantu orang lain. Dan kalau aku lihat, cara kamu ngebantu orang-orang sekitar, ketulusan kamu untuk ngebantu orang-orang sekitar, itu yang sulit dilupakan gitu. Lalu di sini ada relationship. I'm attracted to those people who serve my higher good. Jadi kamu pun bukan pilih-pilih teman ya, kamu pun akan memfilter gitu, karena kamu punya sisi kebaikan, akhirnya yang ketarik ke dalam hidup kamu juga orang-orang yang baik, orang-orang yang care. Nah, yang sulit dilupakan sama orang-orang, gimana kamu terkoneksi sama orang-orang baik tersebut. Jadi kamu maintain relationship yang sehat sama orang-orang tersebut. Dan di sini kamu pun bukan ngelihat sisi buruk dari orang-orang, kamu ngelihat sisi baik dari orang-orang. Kenapa? Makanya banyak orang-orang yang sulit melupakan kamu, karena mereka tuh ngerasa kayak, oke, aku diterima nih gitu, walaupun ada sisi buruk, aku diterima gitu, karena kamu tidak melihat sisi buruknya, atau tidak kayak kayak memvalidasi atau bisa meng-highlight atau bisa menunjuk-nunjuk kalau kamu tuh buruknya ini gitu. Malah kamu cukup bisa memberikan opini-opini yang positif untuk mereka gitu. Jadi kalau yang aku lihat di sini, orang-orang tertarik sama kamu karena memang ada sisi baik yang muncul dari diri mereka saat ada kamu gitu. Di sini judgment. I understand that everyone has their own unique path and challenge, dan kamu pun menerima sebuah perbedaan, karena kamu nggak, kadang-kadang kan ada orang yang sorry, aku harus berteman sama orang-orang yang pinter tok gitu, yang nggak pinter aku nggak mau temenan. Pernah tuh ada kayak gitu. Jadi kamu pun bisa nerima gitu, semua orang tuh uniknya tuh beda-beda gitu, keunikannya beda-beda. Ada yang pinternya di akademik, ada yang pinternya di art. Jadi kamu tidak memukul rata harus yang seperti aku loh gitu. Jadi kenapa orang-orang suka dan akhirnya bisa nyaman sama kamu, sulit ngelupain kamu, karena kamu tidak terlalu ngejudging orang-orang gitu. Dan di sini kamu pun dapat melihat dari sisi baiknya, jadi positif dari semua orang. Bakat-bakat orang tuh kamu lihat sisi baiknya lah gitu. Nah, di sini kamu pun bisa memahami kalau setiap orang tuh punya sisi uniknya, setiap orang tuh punya sisi bedanya gitu, dan kamu menerima itu. Bahkan orang-orang pun yang sulit untuk menerima dirinya beda, kamu nerima duluan. Ngerti gak sih?
Kan banyak tuh orang nggak percaya diri karena sifat-sifat yang atau bisa dibilang kayak bakat-bakat yang unik gitu. Jadi banyak orang yang mereka pun kurang bisa percaya diri sama keunikannya. Sedangkan kalau kamu malah menerima keunikan tersebut. Nah, kenapa orang-orang sulit ngelupain kamu? Karena kamu ngerasa kalau ya it's okay gitu, walaupun beda ya nggak apa-apa, malah itu sesuatu yang indah. Nah, itu yang ngebuat orang-orang nyaman. So aku bakalan lihat lagi dari tarotnya. Sesuatu tentangmu yang sulit orang-orang lupakan. Jadi cara kamu untuk terhubung sama orang-orang lain, cara kamu untuk membangun relationship. Kita lihat ya dari segi spesifiknya seperti apa yang ngebuat diri kamu sulit untuk dilupakan. Strength, kekuatan. Kamu dilihat punya sisi kuat, powerful. Kamu dilihat seperti sosok orang yang tahan banting. Kamu pun entah kenapa kamu bisa ngebuat orang lain nyaman luar biasa. Walaupun di sini ada perbedaan yang sangat jelas ya. Dari strength sendiri, kalau aku lihat orang-orang tuh ngeliat kamu sebagai sosok orang yang tangguh gitu di kehidupan. Dan walaupun kamu sama orang-orang tersebut beda, mereka ngerasa nyaman gitu, bisa terbuka apa aja sama diri kamu. Di sini ada sisi strength, Knight of Cups. Ini ngomongin soal ini ya, kalau Knight of Cups tuh emotion, empati gitu. Jadi empati kamu juga luar biasa. Kamu dilihat sebagai sosok orang yang kelihatannya juga unik dan indah gitu. Ada keindahan di diri kamu yang emang beda dari yang lain gitu. Makanya mereka pun akhirnya mampu untuk ya terbuka. Lalu kalau yang aku lihat dari energi The Knight of Cups di sini kan energi water ya. Jadi water itu melambangkan emotion, melambangkan perasaan. Jadi kamu pun bukan orang yang malu untuk nunjukin apa yang kamu rasa. Jadi kamu tipe orang yang bisa dibilang mampu untuk menempatkan posisi atau mampu untuk menempatkan gimana nih cara aku meluapkan perasaan aku. Nah, itu yang ngebuat orang lain sulit untuk melupakan diri kamu. Ini kayak ada familiarity yang luar biasa gitu. Jadi kayak dari energi The Six of Cups, kayak walaupun kamu ketemu orang baru ya, mereka tuh bisa benar-benar terbuka karena ngerasa kayak oke, ini udah temenan kayak lama gitu, udah kenal udah lama gitu. Nah, ini sisi familiarity yang kamu punya. Dan dari The Six of Cups sendiri, di sini kamu mampu untuk bisa membagi gitu, jadi kadang-kadang kan untuk bisa orang percaya sama kita harus nurunin dulu nih tembok-tembok. Kita harus nunjukin kalau kita juga fragile. Nah, kamu mampu itu dan kamu tidak takut itu. Nah, Six of Cups itu juga nunjukin dari segi fisik, dari segi appearance, dari segi style kamu, dari segi penampilan lah. Kamu kelihatan sangat familiar. Jadi orang tuh kayak wah, I feel like home ya gitu. Aku ngerasa kayak nemuin rumah ya, atau aku ngerasa kayak di tempat yang biasa aku temui ya gitu. Jadi dari segi pembawaan kamu, dari segi fisik kamu juga sangat familiar. The Queen of Crystal, kejelasan, ketegasan, kejelasan. Kamu tuh orang yang pintar, makanya orang-orang sulit melupakan kamu. By the way, azan, aku pause dulu sejenak. Oke, kita lanjut lagi. Ini kepintaran. Kamu pun mampu untuk disiplin. Jadi kedisiplinan kamu tapi bukan disiplinan yang strict kayak militer ya, tapi lebih seperti kamu mampu untuk tahu face kamu, mampu untuk tahu kecepatan, kemampuan kamu dan fase-fase hidup. Jadi kalau misalnya let's say kayak kamu bete nih, kayak kamu istilahnya kamu nggak ada mood yang bagus lah, kamu mampu untuk membatasi dari orang-orang agar nggak ada orang-orang yang kena imbasnya dari mood kamu yang nggak baik itu gitu. Tapi kalau saat kamu moodnya enak, santai, kamu baru bisa terbuka gitu. Jadi kamu mampu untuk menempatkan diri. Nah, di sini dari energi The Queen of Crystal itu kejelasan yang kamu kasih ke orang-orang. Jadi kamu pun bukan tipe orang yang membiarkan orang lain itu menarik kesimpulan mereka sendiri gitu. Jadi kamu mampu untuk berkomunikasi yang jelas. Dan ini kepintaran bukan hanya kepintaran soal akademik, tapi juga kepintaran cara berpikir,
cara untuk bisa menyampaikan sesuatu gitu. Jadi sangat crystal clear. Lalu di sini juga dari kedisiplinan dan dari kemampuan untuk berpikir yang baik, akhirnya kemampuan kamu secara pekerjaan, karir itu juga akan menonjol. Nah, itu yang sulit dilupakan sama orang-orang. Terus kalau yang aku lihat di sini, empatinya selain empati yang luar biasa, kamu mampu juga untuk bisa generous gitu. Jadi generous itu dermawan banget gitu soal memberikan perasaan. Jadi tanpa pamrih dan tanpa untuk ayo udah aku baik sama kamu karena kamu ini gitu. Ya baik-baik aja gitu. Lalu kalau yang aku lihat di sini, kamu pun mampu untuk bisa menghadapi dan secara berani mampu untuk menghadapi apapun itu. Walaupun yang kamu hadapin bagi orang-orang tuh kayak, oh ini sesuatu yang menakutkan nih, tapi bagi kamu enggak gitu. Bagi kamu ya udah, aku bisa menghadapi itu. Nah, keberanian kamu, sisi confidence kamu itu yang disukain sama orang-orang. Lalu kalau yang aku lihat di sini, dari fisik, balik lagi, ini ada sisi familiarity. Kalau fisik familiar itu agak susah untuk jelasin ya. Jadi kayak, kamu pernah nggak sih ngeliat orang saat ngelihat wajahnya tuh kayak kamu udah ya udah nyaman aja, kayak udah kenal lama. Nah, ini yang kamu tunjukkan ke orang-orang. So the bottom of the deck di sini ada Nine of Crystal, kejelasan, kepastian, dan ketepatan, cepat untuk berpikir. So aku bakalan lihat lagi. Aku bakalan validasi dari sini ya, tarotnya lagi. Nope, I want to see from here. Sesuatu tentangmu yang sulit dilupakan sama orang-orang. Ada the Seven of Swords. Iya, kamu mampu untuk tahu nih saat ada sisi buruk yang keluar atau lagi bad mood gitu, kamu mampu untuk menarik diri dulu gitu. Jadi istilahnya gini, kayak lagi nongkrong lah, lagi hangout sama teman-teman, kamu tuh nggak ngerusak suasana sama emosi kamu nggak ngerusak suasana karena kamu ada bad moodnya lah gitu. Jadi kamu tahu, oke, kalau aku lagi perasaannya nggak kacau balau nih, aku lebih baik sendiri gitu. Nah, ini yang disukain sama orang-orang. Tahu sikon, Page of Cups, the way you love people, cara kamu mencintai orang-orang, cara kamu untuk memberikan cinta, yang tadi aku bilang tanpa pamrih. Ini your race, jadi kayak kehangatan yang datangnya dari dalam. Kalau aku lihat di sini, balik lagi, ini datangnya dari pemahaman dan kedewasaan diri. Jadi kamu tahu setiap orang itu pasti punya sisi baik dan buruk. Jadi kamu pun tidak semena-mena untuk ngejudge, oke, dia kayak gini, dia kayak gitu, aku ngeliat sisi buruknya aja lah karena nggak suka. Anything that you do buat ngefilter atau buat berteman itu sangat reasonable gitu. Di sini dari judgment, kamu pun dilihat sebagai sosok orang yang bisa ngelakuin apa aja. Dan di sini ada pekerjaan atau banyak banget dari kamu tuh yang punya pekerjaan atau melakukan sesuatu berdasarkan panggilan jiwa. Saat manusia ngelakuin sesuatu dengan passionate, melakukan panggilan jiwanya, ngelakuin sesuatu dengan intuisi, itu auranya terpancarnya luar biasa. Terus di sini ada Page of Swords, keberanian untuk bertindak, berpikirnya juga baik. Terus analisa yang kamu buat, yang tadi aku bilang itu sangat reasonable. Artinya apapun yang kamu lakukan itu ada fakta-fakta atau realita yang bisa dibilang jelas gitu. Dasarnya apa, jelas semuanya. Lalu di sini ada bottom of the deck-nya ada the Fool. Ini ngomongin soal ada sisi kenaifan, ada sisi aura yang terpancar kayak aura anak kecil. Kan saat kita ngeliat anak kecil, ada sisi naifnya, ada childlike-nya, yang itu bikin kita kayak, ih lucu ya, kok dia kayak ada sisi naifnya atau sisi gemesnya lucu ya gitu. Jadi aura yang terpancar seperti itu. Kenaifan itu bukan sesuatu yang buruk ya, kadang-kadang itu kayak dasar dari kita yang bisa menunjukkan kayak kita itu
hidup dengan freedom, kita hidup dengan kebebasan gitu, percaya dengan segala macam, percaya kalau misalnya semesta itu bisa memberikan hal positif. Nah dari rasa percaya itu, naifan itu dasarnya juga rasa percaya aja kan, rasa percaya itu juga akhirnya semesta banyak ngasih proteksi. Nah itu yang kelihatan jelas, semesta ngasih proteksi, apa aja yang kamu lakukan itu hasilnya baik, karena dari faith atau rasa percaya yang luar biasa sama yang di atas. So aku bakalan lihat lagi dari sini, tadi aku udah membuka sesuatu yang sulit dilupakan tentangmu, sesuatu tentangmu yang sulit dilupakan sama orang-orang. Experience kamu soal percintaan. Jadi kamu sudah istilahnya sudah banyak punya pengalaman soal percintaan, punya pengalaman rasa sakit seperti apa, tapi kamu sudah pernah merasakan sakit tapi tetap punya faith dan keyakinan tadi kalau cinta itu ada loh gitu. Ini the star, aura yang terpancar dari dalam itu aura bintang, dan ini tidak bisa dibohongi. Jadi sometimes itu juga yang namanya aura itu energi, itu sesuatu yang nggak bisa kita kadang-kadang nggak bisa kita bohongin lah gitu, nggak bisa kita buat-buat. It just happen, itu ada aja dalam diri kita. Nah di sini yang aku lihat dari energi the star, kamu tuh punya aura yang memang terpancar dari dalam diri, bisa dari kepintaran, dari cara kamu membawa diri. But yang namanya the star itu orang yang punya personality penuh dengan hopeful, yang tadi aku bilang penuh dengan rasa percaya, yang tadi aku bilang kita punya rasa percaya yang gede nih sama Tuhan, sama semesta. Di situ semesta pasti akan banyak mengirimkan energi positif dan energi cahayanya gitu ke kita. Dan yang tadi aku bilang itu bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat, karena it just happen. Nih kamu dikasih energi yang cahaya yang luar biasa sama semesta, cahayanya emang dari dalam diri gitu terpancarnya. Dan di sini pun kamu bisa memancarkan cahayamu ke orang-orang sekitar. Jadi optimisme kamu, rasa percaya kamu itu bisa menginspirasi gitu. Jadi walaupun pernah tersakiti, walaupun pernah kecewa, kamu percaya love exists, tetap percaya cinta itu ada gitu. Walaupun sering banget atau pernah banget diperlihatkan kalau ada kekecewaan di percintaan gitu, itu tidak jadi problem untuk diri kamu. Orang-orang ngerasa kalau kamu menyambut mereka layaknya keluarga ya. Kamu punya masa lalu yang cukup bisa dibilang sedih nih, walaupun punya masa lalu yang sedih dan menyakitkan, tapi tetap kamu tidak pantang menyerah dan kamu tidak kehilangan harapan. Nah itu yang ngebuat orang-orang sekitar sulit untuk ngelupain diri kamu, sulit untuk ngelupain si cahaya kamu seperti apa gitu. So aku bakalan satu lagi deh sini. Ten of Cups itu nunjukin kayak keharmonisan yang kamu buat sama orang-orang sekitar, walaupun pernah ada yang menyakiti, kamu tetap ya udah memaafkan, mendamaikan gitu. Queen of Swords, kepastian kamu, kekuatan diri kamu, kepintaran diri kamu, cara kamu untuk melihat dunia, itu orang-orang sangat suka banget. Cuman yang aku lihat korelasinya semuanya gini, experience yang kamu punya membuat diri kamu jadi orang yang lebih pintar lagi, bukan orang yang menutup kemungkinan. Kan ada orang yang pernah disakiti, aku gak mau lagi kenal soal cinta karena aku pernah sakit. Kan pernah, pasti ada orang yang kayak gitu. Tapi kamu enggak. Oke, aku pernah disakiti, tapi itu jadikan pelajaran. Aku pasti akan tetap berhak untuk mendapatkan cinta yang lebih indah lagi gitu. Semesta pasti akan sangat baik memberikan aku. Jadi rasa hopeful kamu atau perasaan penuh dengan keyakinan kalau everything will going to be get better, semuanya bakalan jadi lebih baik, perasaan tersebut itu memberikan inspirasi, memberikan cahaya untuk orang-orang. So aku bakalan lihat ke outcome of the situation. Di sini ada bakat terpendam nih. Kamu sebenarnya bisa menjadi menginspirasikan orang-orang. Jadi sebenarnya kamu bisa punya pamor yang besar, pamor yang kuat lah gitu. Dan ini bakat-bakat orang-orang yang bisa menginfluence orang-orang sekitar. Dan kalau yang aku lihat di sini, kepintaran,
kamu juga bisa menjadi bakat untuk karir kamu, kepintaran, keberanian, dan energi bintang ini. Coba deh kulik gimana caranya untuk bisa menginspirasi lebih banyak orang lagi gitu. Karena saat kamu punya harapan, kita punya harapan nih, terus kita berada dalam keadaan atau lingkungan orang-orang yang kurang nih harapannya, kita tuh bagaikan bisa memberikan cahaya gitu. Jadi just do what you do, lakuin apa yang kamu biasa lakuin, terus di sini pancarkan cahaya kamu, bakat kamu gunakan, terus-terusan gunain intuisi, terus-terusan ngelakuin apa yang jiwa kamu pengen lakuin. Ada the bucket, the letter. Nanti banyak banget orang yang akan menunjukkan atau bisa dibilang mengungkapkan apa yang mereka rasakan kepada kamu atau apa yang mereka pikirkan tentang kamu. Dan di sini ada sebuah saran, kita waktu kecil berteman, bermain itu fun banget kan di kehidupan kita, kayak ya just for fun gitu, ngelakuin segala sesuatu just for fun, nggak perlu overthinking tentang hal-hal macam-macam gitu. Coba lakuin itu, do something just for fun, nggak perlu kayak ngelakuin sesuatu demi uang, ngelakuin sesuatu demi finansial, demi ini demi itu. Ngelakuin sesuatu karena kamu happy aja. Nah di situ auranya bisa terpancar banget. Dan di sini ada unexpected success. Jadi ada sebuah kesuksesan yang datangnya secara tiba-tiba dan tidak terduga. Yang aku lihat di sini pun kesuksesan kamu mampu untuk bisa ngerangkul orang-orang sekitar juga, atau bisa membantu orang-orang sekitar juga. Cuman kalau aku lihat di sini ada keadaan kisi-kisi ya, keadaan kisi-kisi nih gitu. Untuk menarik cinta, ini kan ngomongin soal apa yang orang-orang lihat ya, tapi untuk menarik cinta, salah satu cara yang bisa kamu lakukan adalah lakuin kebahagiaan. Jadi apapun yang kamu rasa itu bisa membahagiakan kamu, untuk fun lakuin itu bakalan narik cinta juga, bakalan menarik sebuah kepastian. So this is your reading, thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa berhubungan dengan link ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading, bye.